Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Izmila Mulyani. Di sini saya akan memeragakan micro teaching dengan tema Aku Hamba Allah. Kepala pundak, ku angkat tanganku lalu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Hari apa? Hari apa? Hari apa sekarang? Sekarang hari Selasa. Tema apa? Tema apa? Tema apa sekarang? Sekarang tema Aku Hamba Allah. Kegiatan hari ini itu temanya Aku Hamba Allah dengan subtema tubuhku dan subtema anggota tubuh. Coba bagian tubuh kita itu terdiri dari apa saja? Nah, yang paling atas yaitu di sini ada apa? Rambut, iya. Kemudian ada apa ini? Alis, ya. Kemudian ada apa ini di bawah alis? Ada mata, ya, yang ini. Nah, kemudian ini kanan kiri namanya telinga. Kemudian ada hidung. Terus di bawah hidung ada mulut. Di dalam mulut kita itu terdapat lidah dan juga gigi, ya. Nah, kemudian ini di bawahnya apa ini namanya? Dagu, ya. Lalu ke bawah lagi, bagian sini itu namanya dada, ya. Ini nih, yang buncit-buncit apa namanya? Perut, iya. Kemudian ini ada dua, ya, kanan dan kiri, namanya tangan, ya. Ada jari-jarinya juga, ya. Bagian tangan itu yang paling tengah ini namanya sikut, ya. Kemudian ada dua, ini namanya apa? Kaki, ya. Ada jari-jarinya juga. Nah, bagian tengah kaki itu namanya lutut, ya. Di atas lutut itu ini namanya paha. Teman-teman, kita harus bersyukur karena kita mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Sekarang kita mengenal anggota tubuh dengan menggunakan bahasa Arab. Sya'run rambut, uzunun telinga, ainun mata, anufun hidung, fa'un mulut, zakonun dagu, ya'dun tangan, ibhabun ibu jari, sababatun jari telunjuk, wusta jari tengah, binsirum jari manis, hinsirum jari kelingking, sodrun dada, batnun perut, katifun pundak, adudun bahu, mirfakun sikut, kafun telapak tangan, pahidun paha, rukbatun lutut, rijlun kaki, kodamun telapak kaki. Nah, kali ini ibu punya cerita. Judulnya yaitu Kisah Nabi Ayub dan Kesabarannya. Nabi Ayub merupakan nabi yang mempunyai kekayaan yang banyak dan juga hewan ternak yang banyak. Walaupun beliau mempunyai kekayaan yang banyak, tetapi senang berbagi kepada sesama. Karena sifat baiknya itu, iblis tidak menyukai Nabi Ayub dan ingin sekali menggoyahkan iman Nabi Ayub. Iblis ingin sekali meruntuhkan iman Nabi Ayub. Karena itulah pasukan iblis menyerang Nabi Ayub secara bertubi-tubi. Nah, yang pertama yaitu membunuh hewan ternak dan membakar ladang Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub masih sabar, ikhlas, dan tetap taat kepada Allah. Nah, karena iblis ingin terus menggoyahkan Nabi Ayub, maka dia meruntuhkan rumah Nabi Ayub sehingga mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Tapi Nabi Ayub masih tetap ikhlas dan tetap taat pada Allah. Nah, karena iblis makin kesal, maka akhirnya iblis menaburkan penyakit ke seluruh tubuh Nabi Ayub. Sehingga mengakibatkan Nabi Ayub dan istrinya harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya karena tidak ada obat untuk penyakit tersebut. Beliau pergi meninggalkan tempat tinggalnya selama bertahun-tahun yang jauh dari masyarakat. Nah, pada suatu hari, istrinya bernama Rahma pergi ke kota untuk membeli sesuatu. Nah, pada saat itu Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi istrinya tidak menyautinya. Karena Nabi Ayub kesal, maka Nabi Ayub berjanji akan memukul istrinya sebanyak 100 kali ketika ia pulang nanti. Kemudian beliau mendapat petunjuk untuk menggebrakkan kakinya ke tanah. Seketika itu pula keluar mata air yang sangat jernih, ya. Dan beliau juga mendapat petunjuk untuk membasuhkan air tersebut pada penyakitnya. Kemudian beliau menjadi sembuh seperti sedia kala. Kulitnya dan wajahnya menjadi bersih kembali. Nah, lalu istrinya pulang ke rumah. Dan beliau meminta maaf kepada Nabi Ayub karena tidak meminta izin terlebih dahulu ketika pergi. Namun, karena beliau sudah berjanji akan memukul istrinya sebanyak 100 kali, tapi tidak jadi karena beliau mendapatkan petunjuk untuk mengambil 100 helai rumput dan mengikatnya satu persatu, kemudian memukulkannya kepada istrinya sebanyak 100 kali. Nah, karena beliau sudah sembuh dari penyakitnya, beliau tidak lagi dijauhi oleh manusia. Kemudian setelah menerima ujian dari Allah, akhirnya beliau diberikan lagi harta yang berlimpah. Dari kisah Nabi Ayub,
kita bisa belajar ya bahwa kita harus sabar dan ikhlas saat menerima cobaan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika cobaan itu sudah berakhir. Hari ini ada 3 kegiatan ragam main. Untuk ragam main yang pertama, nanti teman-teman akan menyusun gerakan wudhu ya. Jadi nanti diurutkan mulai dari membasuh telapak tangan sampai dengan membasuh kaki. Nah, untuk ragam main yang kedua, nanti teman-teman akan menyusun urutan gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, untuk ragam main yang ketiga, nanti kalian akan membuat huruf hijaiyah menggunakan plastisin ya. Challenge seperti ini. Nah, nanti kalian lanjutkan sampai selesai ya, teman-teman. Paham? Sekarang kita waktunya istirahat ya. Sebelum istirahat, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ingat ya, sebelum kalian makan, kalian harus cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang ibu nyanyian. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang maha kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah ciptaan Allah. Hari ini sudah selesai teman-teman. Coba tadi kita belajar apa saja? Iya, tadi yang pertama kita belajar menyusun gerakan wudhu menggunakan maket wudhu ya. Yang kedua tadi kita belajar menyusun urutan gerakan sholat menggunakan maket sholat. Dan yang ketiga tadi kita belajar membuat huruf hijaiyah menggunakan plastisin. Iya, kemudian tadi juga kita bernyanyi, iya bercerita ya tentang kesabaran Nabi Ayub. Gimana teman-teman? Senang belajar hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, besok sekali lagi